huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyabrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat afiat kepada kita seberataan, sehingga di Ahad siang ini kembali dipertemukan, diperjumpakan di majelis ilmu kita yang selalu kita berniat dan berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa kepada keridhaan Allah, membawa kepada keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadith, di pertemuan terakhir tuntung membaca bab ke-33. Hari ini masuk bab yang baru, bab Ar-Rabi'u wa Thalathun, bab ke-34 di Fadilatil Iqlal minal akli wan naumi war rahati. Bab ke-34 tentang keutamaan menyedikitkan. Al-Iqlal, menyedikitkan, sedikitkan atau menyedikitkan. Menyedikitkan makan dan tidur dan bersenang-senang atau santai. Ke-34 keutamaan sedikit makan, sedikit guring, sedikit santai-santai atau bersenang-senang. Jadi ini dari babnya aja sudah nampak apa yang akan dibahas. Keutamaan jangan banyak makan, jangan banyak guring, jangan terlalu rancak, santai hidup. Dan lawan kata dari menyedikitkan adalah membanyaki. Keutamaan menyedikitkan, ingat menyedikitkan artinya bukan berarti kada makan sama sekali. Bukan berarti kada guring sama sekali. Bukan berarti kada bersantai-santai sama sekali. Hanya mengurangi, menyedikitkan makan, menyedikitkan guring, menyedikitkan santai. Boleh santai, tapi jangan kelebihan. Itu judulnya dari bab ke-34. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun turithu qaswatal qalbi. Hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli."
tiga perkara yang mewariskan kerasnya hati. Ada tiga perkara yang mewariskan atau menyebabkan sama maksudnya. Tiga perkara yang mewariskan kerasnya hati. Hubbun naum, pertama suka tidur. Kedua, hubbur rohati, suka santai. Atau suka bersenang-senang. Itu rohah. Ketiga, hubbul akli, suka makan. Tujuh makan. Tiga perkara yang mewariskan hati yang keras, jar Nabi. Maksudnya apa? Hati nang keras, dengarkan. Hati yang keras di sini jangan diartikan keras secara fisik. Artinya keras kayak wasi hatinya. Itu perumpamaan. Maksud keras hati seorang insan manakala hatinya itu kada ketuju kebaikan akhirat. Itu inti kerasnya hati. Apa ciri-ciri hati keras? Kada ketuju kegiatan akhirat. Kada lalu rasa takutan lawan azab Allah. Dinasehati kada maasi. Mendengar kebaikan pangulir. Bujurakan kesalahannya menolak. Itu arti gambaran dari hati keras. Contoh nyata hati keras itu melihat langsung proses pemakaman kubur. Kita hadir jenazah lagi dimakamkan. Melihat langsung jenazah itu diturunkan ke liang lahat dengan kain kafan. Melihat ketika jenazah sudah diandak, ditimbun tanah, dijajak tanah supaya keras, ditimbun sampai hibak, melihat langsung proses sampai talqin pemakaman. Tapi sesudah hadir pemakaman tersebut, kalau pang di rumah berpikir, aku pun akan mati, sudah siapkah amal ibadahku? Malah kembali bermaksiat, kembali lalai, kembali dengan syahwat. Itu tanda dari sekian banyak tanda hati kita keras. Apa gambaran hati keras yang lain? Lebih ketujuh mendengar hiburan-hiburan, nyanyi-nyanyian, dangdut-dangdutan daripada papadahan agama. Daripada nasihat agama atau ceramah. Apabila ada pengumuman di kampung lain, orkes, organ tunggal, dangdut dan yang lain. Acara jam 8, setengah 6 sudah standby di lokasi. Kurang belum datangan, inya nang kaya panitia pandahulunya. Apabila ada pengumuman kegiatan majelis ilmu yang nyata-nyata bermanfaat untuk akhirat, inya kada mau tahu dan kada tulak. Tanda hati keras. Salatatun turithu qaswatal qalbi. Ada 3 perkara, ujar Nabi,
yang mengakibatkan kerasnya hati. Pertama, hubbun naum, katujuh guring. Pahamlah arti kata katujuh. Artinya tuh jadi hobi guring itu. Kamana tempat guring. Majelis taklim guring, hadir tapi guring. Tolak ke masjid, habis tungtung salat jamaah hanyar bemula bawirid, guring. Sampai ke rumah, guring. Imbah bersubuh, guring. Imbah makan siang ngopi, guring. Jadi hobi katujuh guring, nikmat baginya guring. Ini sebab kerasnya hati yang pertama. Guring itu sendiri bagus untuk kesehatan. Tapi manakala berlebihan, karancakan guring, ibarat sehari semalam 24 jam, 12 jam tuh guring wara. Itu artinya balatih hendak mati. Sehari semalam 24 jam, 12 jam guring wara. Hari-harinya itu bantat. Awak itu membantat jorang bahari. Katujuh guring, ini penyebab hati karas. Orang-orang nang katujuh guring tuh, kalau dinasehati, dibawai hadir kegiatan keagamaan, koler. Kenapa? Hatinya telanjur karas. Yang kedua, sebab hati itu keras, hubbur rahah. Katujuh santai, katujuh bersenang-senang. Istirahat santai bersenang itu selama mubah boleh. Tapi kalau di tiap waktu santai terus, sebab hati itu karas. Ketika hadir majelis taklim, bujurai hadir. Tapi apabila majelis sudah lebih setengah jam, gelisah. Wah, panjangnya Habib ceramah, aku anak santai, beruku, mengupi. Huburaha, tertanam sudah jiwanya tuh jiwa santuy, hendak senang-senang. Hendak digardu aja, santai, mengupi, beudak HP terus. Jadi hobi nangka itu. Boleh santai, tapi jangan berlebihan. Boleh hiburan yang mubah, tapi jangan berlebihan. Termasuk santai itu menghibur diri adalah main game. Oke, main game, boleh. Ingat di waktu. Jangan sampai baterai HP bengkak. 12 jam HP di tangan. Mobile Legend. Ngapa-ngapakah dimainakan? Main slot, jangan. Judi, haram. Kacau ini, judi online. Siapa main slot orang sini? Jangan sampai handphone kita mengakses hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan. Nyata-nyata judi di situ. Ada pertaruhan. Main slot. Wah, sambil mengupi habis 3-4 gelas kopi. Rokok habis berapa kotak slot wara. Taulah slot ban sini. Pokoknya adalah istilah judi online main slot wah ini. Bisa menghasilkan duit, tapi sistemnya judi. Dimakan duit nang kaya itu, jadi pemakan, makan nang haram dia. Tambah keras hati. Hubrohah, perkara kedua yang mengeraskan hati, ketujuh banyak bersantai. Ada kawa serius hidupnya. Babaya khatib Jumat naik ke mimbar, disambat kalawasan, padahal hanya 5 menit. Hendak lakas bulik bersantai. Pokoknya ketujuh santai. Santai itu boleh. Karena memang kita ini, manusia ini butuh untuk yang namanya istirahat. Butuh yang namanya hiburan sedikit. Itu karakteristik manusia sudah itu. Tapi kalau berlebih, salah.
Berlebihan istirahat, berlebihan senang-senang dan santai, salah. Yang ketiga, hubbul akli. Sebab keras hati yang ketiga, ketujuh, makan. Hobi makan. Hanya ram tuntung makan nasi padang, babayak 20 menit, manguhup mie pula. Babaya tuntung imba manguhup mie, manguhup pulang mie gelas. Babaya 50 menit tuntung makan mie gelas, nukar sate pulang. Hanya sejam imbah makan sate, nungkar pulang wawadayan, apa parang bulan, martabak, parak maghrib, sanggar, malam nasi goreng, sebelum goreng makan pulang untuk 3 biji, awak kayak gadur. Hubbul akli, hobi makan. Muntung tuh mau dia gatal mun kadang-kadang dikunyah. Sawat lamak awaknya tuh nah gara-gara hobi makan. Kendaraan yang ditunggangnya tuh jaka kau bepandir ikam kabaratan. Bilong ban sepeda motor. Ini sebab hati karas yang ketiga, hobi makan. Ketujuh, mencobai jenis makanan kuliner. Babaya meniring internet, Instagram, ada bakso hanyar di Tanjung, tulaki. Babaya ada iklan hanyar mie ayam, tulaki. Cobai. Babaya buka kafe hanyar lampunya pina estetik, minumi. Tulaki berataan, hobi makan. Boleh kita sekali-kali makan di luar, tapi jangan berhimat. Ganti suasana boleh, supaya dapat fresh otak. Tapi jangan berhimat-himat. Karena banyak makan, hobi makan, sebab keras hati yang ketiga. Hadits yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, kedengaran lah. Man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang sering kenyang di dunia, barang siapa yang sering kenyang di dunia, maka dia akan lapar hari kiamat. Barang siapa yang sering kenyang di dunia, maka ia akan lapar hari kiamat. Wa man jaa'a fid dunya syabi'a yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang sering lapar di dunia, barang siapa yang sering lapar di dunia, syabi'a yaumil qiyamah, ia akan kenyang di hari kiamat. Hadits kedua, dengarkan. Ujar Nabi, barang siapa yang kenyang di dunia,
di dunia ini rancak kanyang, kebutuhan makanannya berlebihan, kanyang terus, kada pernah melaparkan diri. Hari kiamat orang kaya itu akan datang dalam keadaan lapar. Artinya timbal baliknya orang nang karancakan kanyang di dunia, hari kiamat inya akan dilaparkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini terarah kepada orang-orang yang berkecukupan di dunia kanyang terus tanpa peduli ada saudara-saudara sesama muslim di tempatnya yang kelaparan. Ini arah hadisnya. Hari-hari kanyang terus, kebutuhan makannya berlebihan. Dan inya kada peduli di negerinya, di kotanya ada saudara-saudari sesama muslim yang tiap malam berlalu perutnya kosong. Ini yang dimaksud nang rancak kanyang di dunia, lapar hari kiamat. Kenapa? Kanyangnya inya tanpa ada kepedulian terhadap saudara sesama muslim yang lapar. Lain halnya, inya kanyang, oke, tapi ada harta dan makanannya disisihkan, disumbangkan kepada mereka-mereka yang kada mampu makan, miskin, kada berduit. Kalau kayak itu keadaannya, hari kiamat tetap inya kenyang. Tapi kalau nang kanyang terus, ada orang miskin di kampungnya makan sehari sekali wara, itu gen iwaknya iwak karing halus, bebaya buntut iwaknya wara. Inya kanyang, intalo, ayam, kambing, sapi, itik, biawak haram beneran. Makanannya aneka macam lauk pauk. Sedangkan di kampung ada orang yang makan sehari sekali pakai iwak karing din separuh wara buntut bagian belakang. Inya kanyang. Nang kaya ini ja'a yaumul qiyamah. Hari kiamat kelaparan. Kelaparan orang begini. Kada peduli. Ada saudara sesama muslim yang kekurangan pangan. Makanya seorang ulama besar di Mesir, almarhum Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir. Beliau pernah berkata, "Idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin, fa'lam anna hunaka ghaniyan saraqa malahu." Ujar beliau, apabila engkau melihat di kota-kota muslim, apabila engkau melihat di negeri-negeri yang isinya adalah mayoritas orang Islam, engkau dapati di negeri tersebut ada orang fakir, orang yang miskin melarat makan ngalih, fa'lam anna hunaka ghaniyan saraqa malahu. Ketahuilah, ujar Sidin, di negeri tersebut ada orang-orang kaya yang memakan hak mereka yang miskin. Kalau kita kerucutkan kampung, apabila di desa, di kampung, kita dapati ada orang fakir. Skala kampung desa aja nih, kita dapati ada penduduk di desa tadi yang melarat bujur, miskin bujur, fakir, rumah perat, atap tambus, basah, makan nasi sehari sekali, kada beriwakan, kecap gin minta contohnya. Ketahuilah di desa tersebut ada orang nang balabihan rezeki,
telah mencuri hak si miskin tadi. Apa hak miskin? Dibantu sesama muslim yang lain. Artinya ada yang berkecukupan di kampung itu, yang inya kada peka, nang inya kada paham sesama muslim itu berisi hak. Kalau pian berlebih rezeki, sisihkan rezeki berlebih, bantu si miskin tadi. Macam-macam bentuk membantunya lah. Bukan hanya tiap hari mengirimi nasi. Ada bentuk bantuan yang lebih permanen. Lajari inya berusaha. Bawai inya bagawi. Ini lebih membantu lagi. Kenapa? Permanen untuk kebaikannya. Lajari inya satu kebiasaan yang itu bisa menghasilkan duit. Ada orang miskin di kampung. Makan ngalih dan yang lain. Bagus dibantui, dikirimi nasi. Lebih bagus lagi, inya diberi kemampuan, diberi pelajaran, lajari berusaha. Supaya permanen bantuan pian, inya kada bergantung lawan orang lagi. Bawai begawi, ada orang miskin di kampung, kabisaan kada bisi, lajari supaya bisa. Lajari manureh, lajari mahalaban, lajari maunjun setidaknya. Lajari gawian-gawian lain. Buka peluang kerja baginya. Kalau inya kada bisa gawian yang berat, gawian yang ringan. Lajari menjahit. Lajari menambal ban. Lajari berjualan pentol. Itu lebih permanen membantu inya. Idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin fa'lam anna hunaka ghaniyan saraqa malahu. Apabila engkau mendapati ada orang fakir di negeri-negeri orang Islam, ketahuilah di negeri tersebut ada orang sugih, orang kaya yang telah mencuri hak si miskin tersebut. Karena kalau seandainya orang Islam ini bujur-bujur menjalankan aturan, kada bakal ada orang fakir, kada bakal ada orang muslim yang miskin. Pasti terbantu ekonominya. Baik terbantu dari segi zakat, salah satu 8 golongan, atau terbantu dari segi kepekaan sesama muslim membantu saudara sesama beragama Islam. Man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang rancak kanyang di dunia tanpa peduli membantui orang-orang lain yang kada mau kanyang, ja'a yaumal qiyamah, hari kiamat inya akan kelaparan. Wa man ja'a fid dunya, barang siapa yang rancak lapar di dunia diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan inya sabar. Syaratnya sabar si miskin ini. Syabi'a yaumal qiyamah, inya akan kenyang di hari kiamat. Hadis ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man akala fawqa syib'i faqad akala al-haram. Barang siapa yang makan melebihi dari rasa kenyang, barang siapa yang makan melebihi dari rasa kenyang, sungguh ia telah memakan sesuatu yang tidak benar. Barang siapa yang makan melebihi dari rasa kenyang, sungguh ia memakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang
bisa dikatakan haram sebagaimana hadits di sini. Maksudnya kayak apa hadits ketiga? Makan di atas rasa kenyang. Artinya sudah kenyang dah, merasa dirinya tuh kenyang. Kenyang ninya, rasa parut tuh sudah hibak, kajal lambung itu. Kancing baju lapas nang diparut contohnya. Kenyang dah 3 piring ibarat makan itu. Tetap kajalnya makan lagi, makan lagi, makan lagi. Itu nang dimakannya penyakit jadinya. Membawa kemudaratan pada awaknya seorang. Dan memudaratkan diri sendiri itu haram. Menyakiti diri seorang itu haram, kada boleh. Lambung, pencernaan kada mampu mencerna. Ketika pian hibak, jajah. Ibarat nasi sudah hibak di lambung, ditambah makan lagi, hibaknya sampai kerongkongan, sampai ke ujung tenggorokan, hibaknya ajal. Itu memudaratkan diri pian seorang. Penyakit, kada mampu mencerna lambung ini. Lalu awak kena imbahnya sakit-sakitan, gegeringan, pangulir, guring terus, muntah, macam-macam penyakit menghampiri. Kenapa? Makan melebihi dari rasa kenyang. Kenyang tuh bisa jadi penyakit kalau rancak. Apalagi melebihi rasa kenyang. Yang pernah lah suatu ketika makan kenyang, rasa kenyang benar sudah, tapalo-palo, aculi kancing, tersandar. Pernah pian makan gitu? Itu kenyang. Standar kenyang. Ketika pian kekenyangan gitu, tambahi lagi makan. Jajali untuk 3 biji, sanggup lah. Jajali lagi sepiring nasi, plak. Pokoknya tambah di atas rasa kenyang. Disitulah inya dikatakan makan haram. Kenapa? Memudaratkan diri seorang. Penyakit jadinya. Jajal, behinakin sasak. Kenapa? Hibak lawan makanan semua. Lalu jalur pernapasan tersempit. Merasa sempit inya. Nah, ini yang dimaksud man akala fauqa syiba. Barang siapa yang makan di atas rasa kenyang, sudah kenyang, tambahinya pulang. Pintar berarti manusia. Terkadang ada nang kaya itu, sudah kenyang tambahinya makan, sebab terganggu akalnya. Kenapa jadi terganggu? Macam-macam. Karena putus cinta, karena sedih, wanita yang diidamkan talanjur bertajak sorobong dengan laki-laki lain, lalu imbahnya kepala konslet, makan sudah 3 piring, kada puas 4 piring, 5 piring, piringnya dihantup. Sebab ini konslet, penyakit. Kalau orang normal ada semacam alat di awak itu mendeteksi, cukup jangan ditambahi lagi. Semacam ada sensor di awak yang mengirim ke otak, jangan lagi makan, kenyang dah. Parut tuh jajal. Cukup pada kawal lagi aku. Itu setelah parut ini berkoneksi dengan otak, otak memberi instruksi jangan makan lagi, kem kenyang benar, parut ikam sudah hibak. Hampir. Tapi ketika otak nih konslet, karena galau tadi ditinggal kawin oleh bebinian yang dihandaki, konslet informasi sensor tadi sampai ke otak kada masuk. Kamu sudah kenyang, tahu kenyang ngak, piring klak pecahi ngak, makanya konslet malah mudarat pada awak, makan berlebih gitu. Penyakit ini. Hadis keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'. Pimpinannya amal kebaikan adalah rasa lapar. Pimpinannya amal, artinya
puncak dari amal kebaikan itu adalah rasa lapar. Orang nang rancak melaparkan dirinya, hatinya lebih bercahaya dibanding yang rancak kenyang. Karena apabila membiasakan diri itu rancak lapar, insya Allah nasyat, semangat beribadah, semangat kebaikan, jauh dari rasa ngantuk, jauh dari sifat pengoler. Dan yang utama tadi, orang nang rancak lapar, semakin berkilau hatinya, semakin lunak hatinya, jauh dari kerasnya hati. Orang nang rancak lapar tuh. Hatinya lunak, mudah sedih kalau ingat akhirat, mudah sedih mengucurkan air mata kalau ingat kubur. Kenapa? Lunak hati. Kenapa lunak? Rancak melaparkan diri. Makanya sahabat itu ada semboyan dari sahabat Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba'u. Ini semboyan dari sahabat-sahabat Nabi. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba'u. Ujar mereka para sahabat, kami adalah sekelompok kaum, sekelompok manusia, la na'kulu hatta naju'. Kami tidak mau makan kecuali sudah memang merasa lapar. Wa idza akalna, dan apabila kami makan, la nashba'u, kami makan tidak sampai kenyang. Ini luar biasa semboyan sahabat. Kada hendak makan kecuali ada rasa lapar, hanya makan. Lain kalau kita lapar belum, ini belum, ada kawa melihat iklan bakso, hendak bakso. Ada kawa melihat terang bulan, hendak terang bulan. Ada kawa paman pentol lalu di kiau, mancucuk 10 bayar 5. Haram. Ada boleh gitu katakanlah, mancucuk pentol 10 biji no, disulum pok pok pok. Pamannya lagi mengurusi konsumen yang lain. Ya cucuk berait nah. Ditakoni berapa buting ikan mencucuk tadi? 5 ay. Padahal 10 biji yang masuk, 5 biji yang masuk parut haram. Jangan dianggap remeh kayak itu. Kebiasaan mulai SMP bipai, kebiasaan buruk. Tekor paman pentol. Ada boleh gitu. Mendolimi orang berusaha. Nanu qaumun la na'kul hatta naju'. Kami sekelompok manusia kada makan kecuali sudah memang lapar. Wa idza akalna, kalau sudah kami makan, la nasba, kada sampai kenyang. Ini kenapa kada sampai kenyang? Karena kalau sampai kenyang tadi datang malal, datang rasa uyuh, rasa bosan, rasa koler, ngantuk kalau sudah sampai kenyang itu. Sahabat paham konsep itu. Awak manusia ini kalau sudah kenyang, ujungnya hendak guring. Ada kau melihat bantal lalu aja miring kepala. Kalau sudah kenyang itu. Makanya la nasba, kami makan kada sampai kenyang. Sekiranya apa? Sekira rasa ngantuk tuh jauh. Rasa malas tuh hilang. Sayyidul amal al-ju'. Pimpinannya amal adalah lapar. Banyak melapari diri, semakin berkilau hati. Hadits kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u mukhul ibadah. Rasa lapar itu otaknya ibadah. Rasa lapar itu otaknya ibadah. Kurang lebih dengan makna yang sebelumnya hadis keempat tadi. Ini 5 hadis pertama dari bab ke-34. Ada di dalam syarah disebut tambahan, qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man syabi'a wa nama qasa qalbuhu. Maqal likulli syai'in zakatun wa zakatul badani al-ju'. Ada riwayat di dalam syarah dari Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, man syabi'a, barang siapa yang kekanyangan, wa nama, imbahnya guring langsung, qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Jangan jadi kebiasaan. Barang siapa yang kekanyangan kemudian guring langsung, qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Ada riwayat kayak itu. Bah kekanyangan mariga sing nyaringan pulang. Bah itu langsung guring 3 jam. Sebab hati keras gitu. Misalkan kalau sudah kanyang itu, energi dari makan itu habiskan dulu. Olah kegiatan apakah, olahraga kah dan yang lain. Intinya jangan imbah kanyang, langsung dibawa guring. Sebab hati keras. Maka di hadits lain jar Nabi, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani al-ju'. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Segala sesuatu itu ada yang harus dikeluarkan, kewajiban zakat. Dan zakat dari fisik atau jasad manusia adalah rasa lapar. Perlu kita sekali dua untuk menyengajakan melaparkan diri. Karena itu sebab bercahayanya hati. Akan ada riwayat di sini di dalam Ihya Ulumuddin, wa ma taraka 'abdun aklatan yashtahiha illa kanat lahu darajatun fil jannah. Wa ma taraka 'abdun aklatan yashtahiha. Tidaklah seorang hamba meninggalkan makanan yang tadinya ia bernafsu terhadap makanan tersebut, mengecualikan itu sebab menjadi bertambahnya derajatnya di dalam surga. Tidaklah seorang hamba meninggalkan makanan yang dimaui oleh nafsunya, mengecualikan itu menjadi sebab bertambahnya satu derajat tinggi derajatnya kelak di dalam surga. Pian tuh melihat nasi padang titik liur, ada duit kawa menungkar, itu ngarannya yashtahih. Ada nafsu di situ pian handak. Ada hati itu model menyuruh kasih tukar. Kada ada duit berhutang di hati pian. Saking hendak nasi padang rendang, mana baunya wangi, panas-panas, sambal balado. Pian dalam keadaan lapar pulang. Titik liur mitihina. Duit ada 20.000 kawak menukar. Pian sengaja tinggalkan. Aku lawan nafsuku aja pian. Berusaha makan nasi padang. Makan nasi iwak karing aja. Sebab pian meninggalkan makanan yang dimaui oleh nafsu pian, itu menjadi sebab bertambah derajat pian kelak di dalam surga. Latih diri itu melawan kehendak nafsu. Itu sebab bertambah derajat dalam surga. Pian titik liur melihat apa? Melihat contohnya makanan lezat di depan mata, cacapan asam, lawan iwak. Siang-siang harinya panas pulang. Ada cacapan asam. Itu biasanya titik liur melihat nang hobi-hobi itu. Nasinya bersih, putih, cacapan asam ada, iwaknya lengkap, macam-macam. Ada lomboknya dan sebagainya. Benafsu pian. Aduh, nyamannya ini nyamun ditutui. Pian tinggalkan. Pian memilih makan mie bekaring wara. Jadi sebab bertambah derajat dalam surganya. Kenapa? Ada proses melawan kehendak nafsu di situ. Itu sebab bertambah derajat. Bayangkan kapian masing-masing. Masing-masing itu memiliki makanan favorit. Ada makanan favoritnya tadi nasi padang. Ada makanan favoritnya itu tadi cacapan asam. Ada makanan favoritnya sate.
Ada makanan favoritnya bakso, ada makanan favoritnya pentol, ada makanan favoritnya macam-macam nasi kuning, ada makanan favoritnya ayam bakar, ayam goreng. Masing-masing bisi makanan favorit. Ketika pian mampu memakan makanan favorit, duitnya ada kalau menukar, sekali-kali lawan nafsu tinggalkan, pilih makanan biasa-biasa aja. Supaya kada senantiasa tunduk dengan kehendak nafsu kita tuh. Itu sebab hati bercahaya dan bertambah tinggi derajat di dalam surga. Kalau masuk surga. Nah, itu melatih nafsu itu ngalih. Tapi harus dicobai kayak itu. Ada haditsnya, man taraka wa ma taraka 'abdun aklatan yashtahiha illa kanat lahu darajatun fil jannah. Tidaklah seorang hamba meninggalkan makanan yang dimaui oleh nafsunya mengecualikan perkara tersebut, yaitu meninggalkan makanan tadi menjadi sebab bertambahnya satu derajat baginya di dalam surga. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah limpahkan kesehatan, selalu dalam keafiatan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أتقياء علما نرضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.